Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati. Amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Perintah Allah versus adat istiadat. Sebenarnya Allah tidak berkenan ketika bangsa Israel memilih lebih taat dan lebih mematuhi adat istiadat atau tradisi nenek moyang mereka daripada perintah Allah. Dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai untuk diajarkan kepada bangsa Israel, telah ditambahkan dengan perintah-perintah yang berasal dari adat istiadat atau tradisi nenek moyang yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi 613 perintah. Dan melalui adat istiadat atau tradisi dari nenek moyang yang perintah-perintahnya atau hukumnya membuat bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang baik dan santun karena memiliki hukum. Tetapi faktanya banyak juga pelanggaran hukum yang terjadi. Banyak orang yang tidak taat pada perintah-perintah tersebut. Bahkan sebagian menyiasatinya. Dan sebagian lagi, hidupnya menjadi legalitas dan agamawi. Artinya menjadi orang-orang yang sibuk menjalankan adat istiadat atau tradisi dari nenek moyangnya. Sibuk melakukan perintah-perintah yang berasal dari nenek moyangnya itu. Tetapi malah mengesampingkan perintah Allah yang mestinya harus diutamakan. Dan biasanya mereka yang masuk golongan ini menjadi sombong rohani, sok rohani, dan suka merendahkan orang lain. Padahal sebagai umat milik Allah, mereka seharusnya hidup untuk menyembah Allah. Kata menyembah dalam bahasa Ibrani dari kata sakah, yang berarti tunduk pada atau di bawah kekuasaan seseorang. Dalam bahasa Yunani, kata menyembah memakai kata proskuneo, yang berarti memberi nilai tinggi atau mengutamakan. Ini berarti sebagai umat milik Allah, bangsa Israel dan juga setiap kita yang percaya harus hidup untuk menyembah Allah. Artinya apa? Hidup untuk tunduk kepada Allah, untuk hidup di bawah kekuasaan atau kehendak Allah, hidup untuk memberi nilai tinggi atau mengutamakan segala perintah dan kehendak Allah. Nah, faktanya, bangsa Israel hidup lebih mengutamakan dan memberi nilai tinggi kepada adat istiadat atau tradisi atau hukum dan perintah nenek moyang mereka daripada tunduk atau mengutamakan dan memberi nilai tinggi kepada perintah-perintah Allah. Yesus ketika dicobai di padang gurun, dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus berkata demikian. Yuk kita baca Matius pasal 4 ayat 10. Yang berbunyi demikian. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudaraku, kita sudah tahu arti kata menyembah tadi yang berarti proskuneo, artinya mengutamakan dan memberi nilai tinggi. Sekarang kita lihat kata berbakti yang diucapkan oleh Yesus memakai kata Yunani latreo, yang artinya melayani atau berbakti atau mengabdi. Jadi di sini Yesus mengajar kepada setiap kita dengan berkata, engkau harus menyembah, artinya memberi nilai tinggi dan mengutamakan Tuhan Allahmu daripada yang lain. Dan hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau melayani dan berbakti. Hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau mengabdi. Dengan cara bagaimana, saudara? Tentu dengan melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kita. Barulah kita dikatakan melayani dan berbakti kepada Tuhan Allah. Nah, masalahnya sekarang, sudahkah setiap kita ini mengerti apa perintah dan kehendak Allah di dalam hidup kita? Yang harus kita lakukan dan kita utamakan di dalam hidup kita ini?
supaya kita dapat melayani dan berbakti kepada Allah kita, supaya kita dapat mengabdi kepada Allah kita. Karena faktanya banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa perintah dan kehendak Allah yang harus dilakukan dan dipenuhi dalam hidupnya untuk melayani dan berbakti kepada Allah. Sedangkan kebanyakan hidup yang dijalani oleh orang Kristen adalah adat istiadat atau tradisi atau perintah dari gereja yang diwarisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi, sama seperti bangsa Israel, saudara, yang pergi ke bait Allah untuk merayakan hari-hari raya agamanya dan memberikan persembahan-persembahan, korban-korban. Demikian pula dengan orang Kristen yang rajin pergi ke gereja, rajin mengikuti kebaktian dan perayaan agama, serta memberikan persembahan-persembahannya, korban-korbannya yang mereka pikir itu sudah melayani dan berbakti kepada Allah. Ya, sekali lagi, yang mereka pikir bahwa itu sudah melayani dan berbakti kepada Allah. Padahal banyak orang yang sama sekali tidak mengerti dan tidak melakukan perintah Allah di dalam hidupnya, sehingga hidup mereka tidak berkenan kepada Allah. Karena itu, firman Tuhan berikut ini akan membuka pengertian kita. Ya, kita dengarkan dan kita pahami baik-baik. Yeremia pasal 7 ayat 22 sampai 23. Yeremia pasal 7 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 22. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jadi saudara, dari semula Allah tidak pernah memerintahkan kepada bangsa Israel mengenai persembahan dan korban-korban. Tetapi yang Allah kehendaki adalah bangsa itu mau sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah, mendengarkan ajaran atau perintah yang Allah berikan untuk ditaati dan dilakukan dalam hidup mereka, supaya mereka berbahagia. Karena apa, saudara? Karena Allah berkenan kepada mereka ketika mereka mengenal Allah, memahami Allah, dan hidup seturut kehendak dan perintah Allah. Itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, kebenaran ini juga berlaku kepada setiap kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata demikian. Matius pasal 11 ayat 27 dan 29. Demikian firman Tuhan. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi, jika kita mau mengenal Allah dan melakukan segala perintahnya, tidak ada jalan lain, saudara. Maka kita harus belajar kepada Yesus. Kita harus sungguh-sungguh mau menjadi murid yang baik, yang mau belajar dengan benar dan memikul kuk, melakukan perintah yang dipasangkan, yang diperintahkan kepada kita. Jadi kita harus mau melakukan perintah yang Tuhan berikan dan mau menghidupi ajaran Kristus. Maka dengan demikian jiwa kita ini akan mendapat ketenangan. Jiwa kita akan mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera. Ada amin, saudaraku? Amin ya. Mari kita mempelajari dan mau mengambil hikmah dari perkataan Tuhan Yesus kepada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat berikut ini.
Ya, ayo kita pelajari baik-baik, kita tangkap hikmatnya. Matius pasal 15 ayat 1-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ayat 2-nya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ya, adat istiadat nenek moyang mereka, perintahnya adalah membasuh tangan sebelum makan. Sedangkan murid-murid Yesus tidak membasuh tangan, langsung makan. Ayat 3-nya, tetapi jawab Yesus kepada mereka, ya, kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Ayat 5, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saudaraku yang terkasih, sekarang kita dapat mengerti bahwa persembahan-persembahan dan korban-korban itu merupakan perintah atau hukum yang berasal dari adat istiadat nenek moyang bangsa Israel. Ya, persembahan, persepuluhan, korban keselamatan, persembahan apa yang lain-lain ya, persembahan buah sulung, ya, persembahan korban penebus dosa dan korban penebus salah dan lain sebagainya. Itu berasal dari adat istiadat nenek moyang bangsa Israel perintah itu. Dan tadi di kitab Yeremia pasal 17 dikatakan, sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban-korban dan korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi mengenai persembahan dan korban itu bukanlah perintah Allah, saudara. Tetapi yang merupakan perintah Allah yaitu Dekalog atau 10 perintah yang diberikan kepada Musa, yang di dalamnya ada tertulis, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu, dan seterusnya. Inilah perintah yang wajib diutamakan untuk dilakukan di dalam hidup ini sebagai anak terhadap orang tuanya. Itulah perintah yang wajib dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Tetapi coba lihat kenyataan dan praktek yang dilakukan oleh orang-orang yang agamawi ini. Mereka malah mengesampingkan perintah Allah demi melakukan perintah yang berasal dari adat istiadat nenek moyang mereka yang ditunjukkan oleh Yesus di ayat 5 dan 6 tadi. Barang siapa berkata kepada bapa atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, maka orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi saudara, dengan demikian si anak bisa berkata kepada orang tuanya, maafkan aku, papa mama, bulan ini aku tidak bisa memberi nafkah kepada kalian. Karena uangnya sudah kuberikan sebagai persembahan persepuluhan dan persembahan lain ke gereja, ke bait Allah. Maka coba bayangkan saudara, bisa dipastikan orang tuanya yang sudah tua renta, yang sudah lemah akan menderita dan mati. Sedangkan si anak tidak merasa berdosa. Karena apa? Karena dia merasa sudah melakukan perintah atau hukum dengan memberikan persembahan ke bait Allah, ke gereja, dan merasa sudah dibenarkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan hati nurani si anak tersebut? Tentu hati nuraninya kejam dan tidak berbelas kasihan kepada orang tuanya.
Lah kalau kepada orang tuanya aja hati nuraninya bisa kejam, jahat, apalagi kepada orang lain, kepada sesamanya. Karena itulah Yesus melanjutkan dengan perkataan di ayat berikut ini. Matius pasal 15, kita masuk ayat 17 sampai 20. Dikatakan demikian, ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Ayat 18-nya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, jadi dari hati seseorang yang jahat itulah yang menajiskan orang itu. Karena dari hati yang jahat itu akan timbul segala pikiran jahat, perkataan yang jahat, timbul pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan berbagai macam kejahatan dan dosa lainnya. Yesus Kristus berkata di Matius pasal 5 ayat 17. Demikian perkataannya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya dari kata plerosai yang artinya memenuhi, mencapai tujuan apa yang dituntut dari hukum itu telah digenapi, dilakukan. Bahkan bisa berarti menyempurnakan. Jadi yang dimaksud Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, maksudnya bukan meniadakan perintah Allah, yaitu 10 hukum Allah itu, melainkan Yesus menggenapinya. Artinya Yesus melakukan dan menyempurnakannya. Karena sebenarnya saudara, perintah Allah yang dikehendaki adalah kesadaran dalam batin seseorang. Kesadaran dari hati nurani orang tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan perintah dan kehendak Allah dalam hidupnya. Sehingga dikatakan orang tersebut melayani dan berbakti kepada Allah. Ya, jelas bukan saudara? Jadi yang Allah kehendaki bahwa orang itu memahami perintah Allah itu, sehingga di dalam hatinya, nuraninya memiliki kesadaran untuk berkata dan berbuat sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Jadi bukan seperti hukum, hukum yang perintah yang dipahami oleh banyak orang adalah orang itu harus taat. Mau tidak mau harus taat, makanya banyak dilanggar. Kalau tidak ada pengawasnya, ya tidak taat nggak apa-apa, karena tidak ketahuan. Nah, beda ketika orang memahami perintah Allah dengan benar, memiliki kesadaran dalam hatinya, maka ada atau tidak ada pengawas, orang itu akan mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna untuk dilakukan. Karena apa? Karena hidupnya hanya untuk melayani dan berbakti kepada Allah. Demikian saudara. Dan karena Yesus sudah melakukan dan menyempurnakan Taurat, maka hukum Taurat dengan 613 perintah itu sudah tidak berlaku lagi. Itu artinya perintah yang berasal dari adat istiadat atau tradisi nenek moyang itu sudah tidak berlaku lagi, yaitu perintah yang berhubungan dengan korban-korban dan persembahan-persembahan, serta hal-hal yang tidak penting seperti perintah membasuh tangan sebelum makan, tidak boleh keluar rumah sewaktu hari Sabat, dan lain sebagainya. Karena itulah Allah membiarkan atau mengizinkan bait Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Dan sampai hari ini tidak bisa dibangun kembali. Sebagai gantinya, kita sebagai umat Allah harus belajar memahami apa yang Kristus ajarkan. Karena Kristus sudah
melakukan dan menyempurnakan Taurat atau perintah Allah tersebut. Makanya Yesus berkata di Lukas pasal 16 ayat 16 yang berbunyi demikian. Kata Yesus, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jelas sekali bukan? Perintah dan adat istiadat nenek moyang hanya sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah, maka setiap orang yang mau menjadi anak-anak kerajaan itu, menjadi anak-anak Allah yang mau hidup melakukan perintah Allah, orang tersebut akan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengerti dan memahami dari hatinya, sehingga perilaku hidupnya dapat berkenan kepada Allah, sehingga mereka dapat diperkenankan masuk di dalam kerajaan Allah. Marilah kita sungguh-sungguh belajar mengenal Allah dengan benar, dengan cara memahami apa yang Kristus ajarkan, sehingga kita dapat melakukan segala perintah dan kehendak-Nya. Dengan demikian kita dapat menyembah atau mengutamakan kehendak Allah dan berbakti serta melayani Allah di dalam hidup kita, baik di dunia ini sampai di kerajaan Allah yang kekal nanti. Tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.